sampai mayat-mayat itu terseret oleh arus deh. Nah, tempat berakhir mayat-mayat itu sekarang dikenal dengan nama Kali Angke ataupun Muara Angke. Merinding saya. Jadi orang yang ditahan di sini diganduli kaki juga dengan besi seberat ini. Seberat ini. Jakarta, ibu kota Indonesia dengan rekam sejarah yang begitu panjang. Jejak leluhur akan menguak kehidupan masyarakat Jakarta dari zaman ke zaman. Jakarta. Warna-warni dinamis kehidupan membuat kota ini menjadi kota terbesar dan terpadat di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menyimpan sejarah panjang dan kelam. Mulai dari masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, hingga masa kerusuhan massal di tahun 1998. Jejak masa lalu Jakarta terlihat jelas di area kota tua yang berada di daerah Jakarta Barat. Tak hanya kisah sejarah, banyak kisah seram di daerah ini yang membuat bulu kuduk merinding. Berjalan di area kota tua yang sekarang terlihat lebih terawat, Ana Cike bisa merasakan berbagai kejadian di masa lalu. Kisah lara masa penjajahan sangat terasa di lokasi ini. Selamat siang Teteh. Iya, siang. Bapak. Saya Yosef Sofian, kebetulan saya bertugas di museum. Oh, Bapak bertugas di sini. Saya Ana Cike, Pak, dari Jejak Leluhur. Ya, Pak, dari tadi tuh saya penasaran. Betul. Ini kan Museum Jakarta ya, atau Taman Kota. Tapi saya lihat di sini ada satu bangunan yang berbentuk kubah, Pak. Itu fungsinya buat apa ya? Oke, kubah ini sebetulnya adalah kubah air mancur. Jadi kubah air mancur ini dibangun pada tahun 1743. Dan kubah ini fungsinya untuk kebutuhan air di Kota Tua atau di Batavia ini. Dulu siapa yang membangunnya, Pak? Dulu dari Belanda. Jadi orang-orang Belanda membuat, dan kubah ini atau air mancur ini bisa dikatakan PAM pertama di Kota Batavia atau Jakarta. Karena inilah air bersih pertama untuk masyarakat. Pak, saya tuh banyak sekali pengen tahu tentang Museum Fathahillah ini, Pak. Museum Fathahillah? Iya, ini Museum Fathahillah. Tidak ada namanya Museum Fathahillah. Oh. Yang betul namanya Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta. Betul, Museum Kenapa Sejarah yang saya tahu ini
Museum Fathahillah, Pak. Oke, sekarang kita berada di Taman Fathahillah. Karena nama tamannya Fathahillah, maka masyarakat mengenal Museum Fathahillah. Pak, kalau saya pengen tahu banyak tentang museum Sejarah Jakarta. sejarahnya Jakarta, boleh Pak? Nih, mari saya antar ke dalam untuk Oh, masih ingin- bisa ke dalam ya? betul. Boleh Pak. Makannya itu kebanyakan mentah deh. Oh. Nah, ini nih Pak. Kalau saya lihat kan ini seperti aksesoris ya. Kalau Betul. zaman sekarang seperti aksesoris. Ya. Tapi yang unik itu ini apa nih Pak? Kayak ekor ikan soalnya. Ekor ikan ya? Kayak Oke. ekor ikan. Ini pada masa logam deh. Pada masa logam, jadi mereka setelah mengetahui ada logam dan fungsi logam, mereka baru membuat kampak logam deh. Dan ini cetakan untuk membuat kampak teh. Cetakannya. Dicetak Ya, ya. cetakannya. Kemudian ini ada manik-manik atau perhiasan teh. Sama dulu fungsinya manik-manik atau perhiasan untuk menghias diri para wanita. Dan dulu juga difungsikan untuk seorang laki-laki untuk sebuah mahar, Mahal. mahar pernikahan. Pernikahan. Nah, sekarang kita berada di ruang masa sejarah teh. Ruangan masa sejarah. Betul. Dan kalau yang tadi itu prasejarah Prasejarah. ya Pak ya. Nah, kalau ruangan masa sejarah itu apa Pak? Kalau ruang masa sejarah itu setelah mengenal tulisan teh. Nah, di kota Jakarta atau Batavia ataupun Sunda Kalapa ini sudah ada masa sejarah atau mengenal tulisan pada abad ke-5 pada zaman kerajaan Tarumanegara yang nama rajanya dikenal dengan nama Purnawarman. Purnawarman. Peninggalannya. Ini prasasti kebun kopi 1. Betul. Itu apa Pak maksudnya? Nah, ini prasasti kebun kopi ini menguraikan tentang dua telapak kaki gajah teh. Iya. Dua telapak kaki gajah penunggangan Raja Purnawarman. Nah, kalau ini asli atau bukan Pak? Ini duplikat teh atau Oh, ini replika. duplikat. Ini di tempat diketemukannya ini teh di sini. Oh, ini yang aslinya Pak? Betul, ini aslinya. Nah, ini baru duplikat. Iya, iya. Dan itu tulisannya ada tulisan juga ya Pak ya? Betul. Ini tulisannya Palawa tapi bahasanya Sangsakerta teh. Bahasa Sangsekerta. Nah, kemudian yang kalau kedua ya. Ini Pak. Oh, ini ada yang lebih unik lagi Pak. Karena ini kalau saya lihat ini tapak kaki ya Pak ya? Tapak kaki. Heeh. Nah, ini namanya Prasasti Ciaruten. Ciaruteng. Ciaruten. Prasasti ini menguraikan tentang dua telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap mirip dengan kaki Dewa Wisnu. Dan beliau disimbolkan sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Tapi yang saya masih penasaran,
Kenapa itu kaki gajah ya Pak ya? Apakah ada ceritanya, mitosnya? Oke, pertama binatang gajah itu dianggap sebagai binatang suci teh, dan biasanya juga digunakan sebagai kendaraan perang untuk para raja. Nah Pak, ini ada sesuatu lagi nih. Kalau menurut saya ini bentuknya unik ya Pak ya. Ini prasasti Tugu. Apakah batu ini namanya prasasti Tugu? Baik, prasasti Tugu ini menguraikan tentang pembuatan dua sungai teh. Jadi dulu dibuat dua sungai, yang pertama namanya Kaligomati, yang kedua Candrabaga. Kaligomati sekarang berada di Jakarta Utara, sedangkan Candrabaga berada di kota Bekasi. Sungai ini dibuat selama 21 hari deh oleh para Brahmana. Dibutuhkan kemampuan luar biasa dari orang-orang di masa lalu untuk menggali sungai buatan. Pembangunan irigasi penting karena ternyata kota Jakarta sudah sering terkena banjir sejak zaman dahulu. Inti dari prasasti ini tentang pembuatan dua sungai, supaya sungai tersebut digunakan untuk irigasi keperluan masyarakat teh. Dan dulu juga kota Jakarta dan sekitarnya ini dulu masih sering dilanda banjir, bukan hanya sekarang teh. Makanya dibuat sungai itu. Berarti dari zaman dulu juga memang kota Jakarta sering dilanda Betul, banjir. sudah ada penggagasnya. Nah, selain di ruangan ini nih ya Pak ya, ada ruangan lain nggak Pak? Oke teh, di sini masih ada tersisa satu prasasti, masih peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Masih ada ya? Masih ada satu lagi. Boleh kita masuk lihat ya ya teh Pak ya. ya? Nah, ini masih satu lagi teh peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ini masih batu juga ya Pak ya? Betul, ini namanya Prasasti Cindaniang atau Prasasti Munjul karena diketemukan di desa Munjul ya. Dan prasasti ini menguraikan tentang kejayaan dan juga keperkasaan dari Raja Purnawarman yang dianggap sebagai raja di raja atau raja di atas para raja. Ini unik sekali ya Pak ya? Boleh pegang nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Pada zaman kerajaan Tarumanegara itu beliau menganut agama apa ya Pak ya? pada masa itu masyarakat dan raja menganut agama Hindu deh. Oh, Makanya di sini terdapat arca Siwa. Kemudian tadi Dewa Wisnu, kemudian di sini ada juga Raja Sri. Raja Sri. Nah, selain ruangan ini ada ruangan lain lagi kah Pak? Nah, dari sini kita akan memasuki masa dari kerajaan Sunda teh. Boleh kita lihat Kita ke sana, peninggalannya Teh. Pak ya? Nah, sekarang kita sudah sampai di ruang kerajaan Sunda teh. Oh, kalau batu ini batu apa Pak? Nah, ini prasasti batu tulis teh. Ini peninggalan kerajaan Sunda dari Pakuan Pajajaran yang nama rajanya lebih populer dikenal dengan nama atau gelar Prabu Siliwangi. Nah, uraiannya ini tentang nama-nama para raja. Dan dari sini juga nanti akan ada cikal bakal masuknya Islam di kota Jakarta ini. Dan pada saat itu masyarakat yang tidak mau memeluk agama Islam, mereka lebih baik atau lebih memilih mengasingkan diri teh ke dalam hutan. Makanya di sini terdapat peninggalan dari suku Baduy teh. Oh, ada peninggalan dari suku Baduy juga. Betul, karena agama yang masih mereka anut sampai saat ini adalah agama Wiwitan atau agama Karuhun teh. Pak, di luar sejarah ini lihat Ya. bangunannya Pak. Saya lihat bangunannya ini tinggi. Betul. Terus saya lihat ada dua jendela yang bertahap ke atas. Itu kenapa ya Pak ya? Oke teh. Jadi kenapa bangunan ini tinggi? Bukan berarti masyarakat ataupun orang-orang pada masa itu tinggi-tinggi teh. Bukan itu teh. Karena iklim di kota Jakarta dari dulu sudah panas teh.
dulu kan belum ada yang namanya AC ataupun kipas angin teh. Betul. Nah jadi bentuk bangunan berdiri tinggi seperti ini dibuat supaya ada sirkulasi udara teh. Dan kenapa jendelanya harus dua? Atau dua, dan juga dua lapis ya teh ya? Iya. Jadi misalnya kalau malam hari jendela yang bagian dalam ini dibuka, jendela yang bagian luar ditutup teh. Jadi tetap ada udara masuk supaya tidak terlalu panas. Tapi tetap aman mungkin Tetap ya. aman karena pada saat itu mereka lebih berkuasa di sini. Betul. Nah, teh sekarang kita sudah sampai di ruang Portugis teh. Oh, Pak, dari beberapa batu yang saya lihat, yang saya perhatikan, saya merasakan ada aura yang lebih dalam batu ini. Ini sejarahnya seperti apa ya, Pak ya? Oke, ini namanya prasasti Padro teh. Prasasti ini menguraikan tentang perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis teh di bidang militer, kemudian di bidang ekonomi. Nah, itu ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Portugis dengan kerajaan Sunda teh. Dalam perjanjian tersebut, Portugis boleh mendirikan benteng atau loji. Nah, tetapi akhirnya diketahui oleh kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dari Demak yang diutuslah Fathahilah untuk menyerang Sunda Kelapa ini teh. Karena dulu kota Jakarta ini namanya Sunda Kelapa. Iya, iya. Nah, kemudian Fathahilah berhasil merebut Sunda Kelapa tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527 yang sekarang dijadikan hari jadi kota Jakarta. Dan dulu diganti nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna atau kemenangan yang mutlak teh. Nah, Pak, pada zaman itu Fathahilah saat berperang dengan Portugis menggunakan senjata apa ya, Pak ya? Oke, selain senjata tajam, ada juga sebuah meriam. Sebuah meriam. Nanti kita ke sana ya, Teh. Boleh, Pak. Boleh sekarang Yuk, lihat kita aja, ke Pak sana. ya. Semakin dalam memasuki Museum Sejarah Jakarta, Ana Cike makin merasakan jejak masa lalu yang mungkin terasa angker bagi sebagian orang. Ini meriamnya ya, Pak ya? Betul. Nah, ini meriam salah satu bukti peninggalan Fathahilah pada saat menyerang Sunda Kelapa dan menyerang bangsa Portugis teh. Ini namanya meriam apa, Pak? Meriam ini namanya meriam Cirebon teh. Meriam Cirebon karena dulu Fathahilah sudah bergabung dengan kerajaan Cirebon dan juga kerajaan dari Banten teh. Dan dulu meriam ini berada di kota Cirebon. Pak, kalau saya lihat ini bentuknya unik ya, Pak ya? Ini seperti kepala naga. Betul. Dan ini juga seperti paruh burung ya, Pak ya? Betul. Apa ada arti tersendiri kah? Oke, arti dari meriam ini ada satu catatan kalau meriam ini bukan dibuat di Cirebon ataupun bukan dibuat di Indonesia. Ini salah satu hibah atau hadiah dari Raja Mongolia pada saat itu pada Fathahilah. Oh, jadi bentuknya memang jadi seperti ini ya, Pak ya? Unik, ini macam-macam ukiran-ukirannya Ukirannya ya, Pak khas ya? ya. Iya, betul. Ini meriamnya berarti asli nggak, Pak? Ini asli. Nah di sini terdapat patahannya nih Teh. Oh, Ini masih asli nih. Pada saat itu kita sudah menemukan dalam keadaan seperti ini. ya pemirsa, inilah meriam yang dipakai Fathahilah di saat berperang untuk melumpuhkan Portugis. Ada tempat lain lagi ya, Pak ya? Kita akan masuk ke ruang Jayakarta. Tahanan di sini deh, walaupun di sini tahanan sementara, di sini sudah banyak yang meninggal sebelum dieksekusi deh. Tidak semua peninggalan sejarah Jakarta terlihat indah. Ada sisi gelap sejarah kota Jakarta, yaitu penjara bawah tanah.
masih mengelilingi kawasan Kota Tua. Banyak cerita dan legenda mengenai tempat ini, dari yang aneh hingga mistis. Nah, sekarang kita berada di ruang Jayakarta Teh. Dan di sini terdapat patung Pangeran Jayakarta yang ketiga. Jadi Teh, Jayakarta itu bukan sebuah kerajaan, tapi Jayakarta itu sebuah kadipaten di bawah pimpinan seorang adipati dan di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Adipati pertama Fatahillah, kemudian adipati kedua Tubagus Angke, baru beliau adipati yang ketiga Pangeran Jayawikarta atau Wijayakrama. Berarti patung ini patung dari Pangeran Jayakarta. Nah, kita akan masuk lagi ke ruang PUC Teh. Dan di sana mulai pergantian nama dari Jayakarta menjadi Batavia. Kita ke sana ya, Teh. Boleh, Pak. Nah, sekarang di sini terdapat lukisan dari Gubernur Jenderal Jan Peterson Pun. Beliau ini salah seorang tokoh yang mendirikan kota Batavia Teh. Dulu dari Jayakarta diganti nama menjadi Batavia, tepatnya pada tanggal 30 Mei 1619. Nah, di sini terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yang salah satunya ada tragedi 1740 Teh. Tragedi itu tentang huru-hara atau pemberontakan etnis Tionghoa pada saat itu. Nah, tadi ada apa? Pembantaian Betul. etnis Tionghoa. Pada saat itu di sini kantor balai kota dan juga kantor pengadilan Teh. Jadi karena ada pengadilan berarti ada beberapa hukuman Teh. Salah satunya hukum pancung atau penggal kepala. Dan itu menggunakan pedang yang namanya pedang keadilan Teh. Dan hukuman tersebut biasanya dilaksanakan di depan gedung ini Teh. Di depan. Di depan gedung dan masyarakat harus menyaksikan acara hukuman tersebut. Teteh mau lihat pedangnya? Mau. Kita ke sana ya Teh. Boleh, boleh. Ana Cike dan Pak Yosep masih menelusuri Museum Sejarah Jakarta. Sekarang Pak Yosep akan menunjukkan sebuah pedang keadilan yang konon pernah dipakai untuk memenggal ratusan kepala manusia pada zaman itu. Ini mau masuk ke ruangan pedang itu ya, Pak? Betul. Ini kita akan masuk ke ruang pedang dan ini sebetulnya tidak boleh sembarang orang masuk karena ini pedang ini aslinya. Jadi kalau yang duplikatnya kami tadi ada di depan dipamerkan. Tapi untuk saat ini berarti sekarang kita bisa masuk ya, Pak ya? Kita sudah dikasih izin dan kita bisa melihat langsung pedang yang asli. Alhamdulillah dapat kesempatan ya, Pak ya? Kita masuk ya. Bapak. Nah, ini Teh pedang keadilan. Ini ya, Pak Betul, pedang keadilan ini fungsinya untuk hukum pancung atau penggal kepala tadi Teh. ya? Wow. Nah, pedang ini panjangnya 133 cm dan juga ketebalannya lebarnya 7 cm. Nah, pedang ini terdapat mata tajamnya dua Teh, jadi sisi kiri, sisi kanan. Ada dua aja, Ada Pak? dua. Ada dua buah pedang eksekusi. Yang satu untuk Dewan Pengadilan Kota Praja Teh, dan yang satu untuk Dewan Pengadilan Kriminal. Itu siapa aja yang dieksekusi itu, Pak? Eksekusi yang hukum pancung, mereka orang-orang yang bersalah Teh. Misalnya ada pembunuh ataupun pemerkosa dan sebagainya. Kalau mereka bersalah dengan hukuman eksekusi misalnya. Konon dua buah pedang ini pernah juga digunakan mengeksekusi salah satunya pada saat tragedi 1740 Teh. Jadi banyak warga Tionghoa pada saat itu dibantai oleh pihak Belanda Teh. Jadi terjadi pemberontakan dan mereka pada saat itu banyak yang dieksekusi di pinggiran sungai Teh. Makanya di Jakarta ada nama Kali Merah ataupun Kali Mati.
Dan juga mayatnya dulu tidak dikuburkan secara layak teh. Tapi dibuang juga ke sungai. Sampai mayat-mayat itu terseret oleh arus teh. Nah, tempat terakhir mayat-mayat itu sekarang dikenal dengan nama Kali Angke ataupun Muara Angke teh. Nah, mungkin kalau menurut bahasa Jakarta atau Indonesia diambil dari nama kata bangkai. Berat ya Pak ya? Berat 5 kilogram. 5 Dan kilo. ini 7 deh. Oh, ini lebih berat lagi. Nah, ini untuk hukum eksekusi yang digunakan Dewan Pengadilannya. Mau teteh angkat? Tapi megangnya masih seperti ini deh. Iya. Karena kalau Nah, sayang terpleset- ini aja Pak, itu Iya. berat banget. Iya pemirsa, ini adalah pedang yang memang pada zaman itu dipergunakan untuk menghukum atau membantai ya Pak ya. Ini benar-benar pedang bersejarah yang memang sampai sekarang masih ada. Dan sebenarnya ini tidak dibuka untuk umum, tapi tim jejak leluhur alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung dan bahkan memegang pedang ini. Ngeri Pak saya Pak. Ini pedang ini bisa masih ada di sini. Dulu ditemukannya dari mana ya Pak ya? Nah, di sini di gedung ini teh. Karena gedung ini kantor balai kota dan kantor pengadilan. Otomatis ada gedang hukumannya dan juga ada penjaranya teh. Oh ada penjaranya Ada juga di sini. penjaranya. Di balik kemegahan gedung peninggalan Belanda, terdapat bangunan penjara yang mewakili sisi kelam sejarah Jakarta. Di bagian inilah muncul berbagai cerita mistis di masyarakat. Ini berarti penjara wanita ya Pak Betul ya? teh. Ini penjara wanita. Luas penjara ini 6 kali 9 meter dan tingginya teh 1 meter 20 cm. Ya ampun, Jadi orang dewasa atau kita pun mungkin harus jongkok teh. nunduk Kalau ya. berdiri pasti mentok. Kalau saya boleh turun dikit Pak? Boleh Dikit tapi ke- jangan masuk teh. Iya, enggak, Karena ini di situ. berair ya. Nah, ini berair dan air ini selalu ada teh dari dulu sampai sekarang. Walaupun kita sudah kuras, air ini akan tetap kembali lagi seperti ini. Nah, dulu yang ditahan di sini siapa aja Pak? Konon ada orang terkenal juga ya Pak yang ditahan di sini? Betul. Pahlawan kita dari Aceh, wanita Cut Nyadin. Beliau dipenjara di sini kurang lebih selama 1 bulan, yang akhirnya diasingkan ke daerah Sumedang teh, dan meninggal di sana. Berarti warga di sini juga banyak yang pernah ditahan di sini? Jadi bukan hanya warga kita atau penduduk lokal, orang Belanda pun yang bersalah, wanita tetap dipenjarakan di sini. Penjarakan di sini. Salah satu contoh ada seorang wanita Belanda yang melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain oleh suaminya, dilaporkan di sini, kemudian dipenjarakan di sini selama 10 tahun deh. Dia diganduli besi lehernya itu. Ya, pemirsa, setelah tadi kita melihat pedang yang pada zaman itu dipakai untuk membantai, memasung, seketika saya memflashback ke belakang, berapa banyak kepala yang terpenggal, kucuran darah yang disebabkan oleh tajamnya mata pedang tersebut. Dan ternyata setelah saya juga datang ke sebuah penjara yang dulunya dipakai penjara oleh tempat penjara wanita, saya di sini merasakan aura kegetiran, teriakan. Karena bisa kita bayangkan tempat yang sebegitu kecil dengan penuh air dan bahkan berdiri pun kita tidak bisa. Di sini bisa berjubel mereka di sini, dan saya yakin di sini juga terdapat banyak sekali penyakit yang mengakibatkan para penghuni di penjara ini menjadi sakit dan melemah badannya. Juga termasuk pahlawan kita Cut Nyadin. Jujur, ini saya mulai nggak nyaman Pak.
Ini penjara yang laki-laki itu ya Pak ya? Betul deh. Ini yang disebut dengan penjara bawah tanah. Semuanya ada 5 ruangan deh. Dari ujung sana sampai ke ujung sana ada 5. Bentuk dan ukurannya pun sama. Panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter. Dan satu ruangan ini maksimal menampung 50 orang deh. Kita mau masuk. Mau lihat sebentar ya Pak ya? Sempit sekali ya Pak ya? Betul deh. Kita berdiri aja nggak bisa berdiri tegak ya? Bisa berdiri. Iya. Tengah-tengahnya ini diameternya 165 deh. Kalau ini masih tinggi lah dibanding dengan penjara wanita tadi deh. Iya, tadi lebih pendek lagi Lebih pendek penjara lagi. wanita ya. Pak, ini ngomong-ngomong ini apa ya Pak ya? Nah, Bulat yang kecil, kecil. bulat kecil ini, Iya. ini besi untuk peluru meriam deh. Jadi tergantung diameternya, ukuran meriamnya juga sama. Nah kalau yang ini Pak, berat sekali nih. Kalau yang besar ini untuk gandulan kaki deh. Jadi tahanan diganduli, ini kakinya dirantai, ada rantainya. Beratnya antara 70 sampai 100 kg. Merinding saya. Jadi orang yang ditahan di sini diganduli kaki juga Betul. dengan besi seberat ini. Seberat ini. Aduh. Dan mereka tidak hanya duduk terpaku gitu aja deh. Tiap 15 menit ataupun 30 menit sekali, mereka akan bergantian duduknya deh. Mungkin kalau terus-terusan di sana, mereka akan mati lemas kekurangan oksigen. Tahanan di sini deh, walaupun di sini tahanan sementara, di sini sudah banyak yang meninggal sebelum dieksekusi deh. Pantesan saya begitu masuk, aura di ruangan ini lebih lain Pak dibanding dari ruangan yang penjara wanita. Karena di sini saya lebih merasa agak-agak mual juga karena memang sumpek juga ya Pak ya. Tapi dengan seketika pikiran saya flashback ke masa lalu, terbayang mereka sempit-sempitan di tempat ini dengan diganduli besi seberat ini, dan berarti mereka juga beraktivitas tidur, makan, buang air besar di tempat ini ya Pak ya. Bisa kita bayangkan pemirsa, ruangan sekecil ini dan bahkan berdiri pun kita tidak bisa berdiri tegak karena atapnya tidak sampai 1 meter lebih ya Pak ya, 1 1 meter meter lebih, dan ventilasi hanya di depan, diganduli besi seberat ini. Bagaimana penderitaan mereka-mereka yang memang dulu pernah ditahan di ruangan ini. Semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di masa sekarang dan di masa ke depan ya Pak ya. Amin. Pak, keluar nih Pak yuk. Silakan. Nggak enak, nggak nyaman ya. Nah, tepat di sekarang kita berdiri di areal halaman belakang Taman Museum Sejarah Jakarta ini. Dulu di sini pernah digunakan eksekusi deh. Eksekusi juga terhadap Tionghoa pada saat itu 1740, kurang lebih sekitar 500 orang deh. Sampai darahnya itu mengalir ke sungai dan sungai tersebut menjadi merah pekat. Sungainya sekarang menjadi jalan raya di samping museum ini teh. Oh, berarti sungainya sudah tidak ada Sudah berarti? tidak ada Oh, sungainya. ngeri ya Pak ya. Pak, selain tempat ini ada lagi nggak peninggalan-peninggalan yang lain dari museum yang ada di sini? Masih ada satu lagi ini teh. Oh, masih ada? Masih ada salah satu ikon dari Museum Sejarah Jakarta ini, yaitu meriam si Jagur teh. Meriam si Jagur ya, saya Meriam pernah si dengar. Jagur, peninggalan Portugis yang dibawa oleh Belanda ke sini pada tahun 1601. Boleh kita lihat kalau begitu Sekarang ya Pak ya? kita ke depan teh, meriamnya berada di depan sini. Ada di depan, Di depan. museum ini berarti ya? Betul. Ya. Meriam ini sebetulnya bukan peninggalan dari bangsa Belanda, melainkan peninggalan dari bangsa Portugis. Pertama kali diletakkan meriam ini berada di kota Malaka, di Selat Malaka sana.
yang akhirnya meriam ini dibawa oleh Belanda setelah Portugis dikalahkan dalam perang oleh Belanda. Para pendatang dari bangsa Eropa berlabuh di Jakarta menggunakan kapal mewah. Demi kekayaan alam, bangsa kita dijajah selama ratusan tahun. Pak, tujuan untuk orang-orang Eropa atau penjajah datang ke Indonesia itu dulunya untuk apa ya Pak ya? Tujuan utama mereka datang ke sini untuk mencari rempah-rempah, Teteh. Ada peribahasa di Eropa sana, segenggam rempah-rempah sama mahalnya dengan sekepal emas, Teh. Oh, Jadi rempah-rempah itu komoditi yang begitu sangat berharga. betul, begitu mahal. berharga. Kapal-kapal Belanda karena dulu menggunakan perahu ya, Teh. Jadi mereka berlayar ke sini dan berlabuh pertamanya di pelabuhan Sunda Kelapa di sana, Teh. Nah, sekarang Teteh kalau pengen tahu tentang sejarah datangnya bangsa Belanda ke Sunda Kelapa atau ke Batavia ini, Teteh bisa masuk ke Museum Bahari. Oh, ada museum bahari. Ada Museum Bahari khusus, Teteh. Kalau begitu boleh deh Bapak, saya mau mendatangi Museum Bahari karena banyak juga yang mau saya ketahui ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Saya Sama-sama. pamit ya Pak ya. Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa Malam, saya Pak. bantu? Saya Ana Cikai dari Jejak Leluhur Iya, Pak. saya Sukma Wijaya, pemandu wisata di Museum Bahari ini. Oh iya iya. Bapak, saya mendapatkan info dari Museum Fathahillah. Konon katanya ini dulunya adalah sebuah pelabuhan tempat berlabuhnya kapal asing yang berasal dari Eropa. Iya, betul. Apa betul Pak? Betul, ini yang kita lihat di depan sekarang di daratan ini, dulunya ini adalah tempat bersandarnya kapal-kapal yang dari Belanda yang kapal-kapal itu bermaksud mengangkut rempah-rempah yang ada di gedung di belakang kita ini. Jadi ini tempat penyimpanan Ya, rempahnya. dulunya ini gudang rempah-rempah. Oh,
Ini benteng-benteng ini termasuk peninggalan juga ya Pak ya? Tembok di belakang kita ini dulunya ini adalah tembok Batavia. Yang kita tahu dulu Batavia itu dikelilingi oleh tembok yang fungsinya untuk melindungi dari serangan musuh, dan sisa tembok Batavia itu hanya tersisa ada di depan Museum Bari ini. Ini ruang rempah-rempah. Oh di sini ya Pak ya? Ya, di sini kita bisa lihat berbagai jenis rempah-rempah. Ya, ini contohnya rempah-rempah yang dulu dieksploitasi oleh VOC. Iya ini banyak sekali ya Pak Ya. ya. Jadi memang kegunaan dari rempah-rempah ini bagi orang-orang yang menjajah kita tuh untuk apa Ya. Pak? Kalau rempah-rempah di Indonesia hanya untuk masak atau bumbu dapur gitu ya. Tapi kalau di Eropa rempah-rempah ini bisa untuk menghangatkan badan, juga bisa untuk kosmetik. Jadi pada masa itu harganya lebih mahal daripada emas atau minyak. Sangat berharga ya. Ya, waktu itu sangat mahal sekali dan rempah-rempah ini sudah jadi incaran bangsa luar negeri sejak sebelum Masehi. Nah Pak, di museum ini selain ini kan contoh dari rempah-rempah. Ya. Di sini juga ada peninggalan lain nggak Pak? Ya, di Museum Bari selain ada rempah-rempah ini, kita bisa lihat berbagai jenis perahu. Ada juga perahu tradisional yang pernah dipakai oleh masyarakat Indonesia. Masih ada ya Pak Masih ya? ada. Kalau begitu boleh saya lihat Pak? Boleh, nanti kita ke sana ya. Iya Pak. Memasuki museum di malam hari bukan urusan mudah bagi Ana Cike dan tim jejak leluhur. Semakin dalam memasuki museum, nuansa mencekam dari masa lalu semakin terasa kuat. Nah, oh ini Pak. Ya. Jadi ini tuh apa Pak? Ini yang di depan kita ini ada air. Air ini levelnya sama dengan air laut yang ada di lautan lepas. Tapi ini bisa naik nggak Pak? Kalau lautnya dipasangnya ekstrim, ini bisa sampai luber di atas lantai. Bisa luber ke lantai ya? Iya, iya. Dan sekarang kita lanjut. Ya, saya tadi- penasaran iya. lihat kapal ya Pak ya? Oke, kapal itu ada di ruang sebelah. Ya Pak. Ini kapalnya ya Pak Iya, ya? ini yang tadi saya ceritakan kapal tradisional dan perahu ini adalah koleksi yang paling unik yang dimiliki oleh Museum Bahari. Ini tadi saya lihat dari Jayapura, berasal dari Jayapura kah atau memang dibuatnya di sana Pak? Ya, ini perahu ini memang berasal dari Papua, khususnya dari Jayapura, dan perahu ini ada di sini memang disumbangkan oleh Pemda Jayapura sewaktu perahu ini mengikuti Indonesian Sail tahun 1995. Wow. Nah, untuk fungsinya dulu sampai sekarang untuk apa nih Pak? Perahu ini uniknya ini dibuat dari satu batang pohon dan di Papua digunakan untuk transportasi dari desa ke desa, dan cara menjalankannya ini didayung. Didayung sebanyak 30 orang, dan kalau kita lihat catnya itu warna-warninya itu bukan dari bahan kimia, Mbak. Oh, dari bahan Jadi apa tuh? merahnya itu dari tanah liat, hitamnya dari tinta cumi-cumi, dan putihnya dari bunga karang. Jadi banyak sekali Iya. keunikannya ya Pak ya? Dan kalau Mbak nanti mau lihat perahu lainnya, kita bisa ke sana. Iya Pak. Nah, ini lukisan apa nih Pak? Ini lukisan Batavia yang sekarang daerah ini disebut Kota Tua. Kita berada di Museum Bari itu ya, Museum Bari itu tempo dulu, dan Yang ini Pak? ya ini di sampingnya itu ada tembok Batavia yang tadi kita lihat di depan. Tembok itu mengelilingi seluruh kota Batavia, dan ini dulu di sini ada kastil Batavia milik VOC, dan ini Fathahillah yang sekarang namanya Museum Sejarah. Oh ini. Ya, dan yang bangunan tinggi ini dulunya adalah museum wayang sebelum runtuh terkena gempa.
Selain itu ada juga kita lihat di sini ada kali besar. Kali besar ini dulunya adalah akses untuk menuju ke Bogor atau ke tempatnya Pajajaran waktu zaman Portugis. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ya, di sini ada foto Museum Bahari tempo dulu. Kita lihat di sini Museum Bahari dulu adalah terdiri dari air ini dulu tempat sandarnya kapal-kapal yang datang dari Eropa. Nah, selain ada lukisan ini, ada lagi nggak Pak peninggalan dari sejarah dulu itu? Kita juga bisa melihat menara yang ada di seberang Museum Bahari. Oh, ada ya Pak ya? Ya, Boleh kita lihat boleh sekarang? kita lihat. Seperti bangunan lain yang dimasuki hari ini, menara ini juga merupakan bangunan tua yang berdiri sejak abad ke-18. Aura dan mitos angker menara miring ini ternyata tidak terasa. Ini apa nih Pak? Ini ada teropong. Teropong ini dulu digunakan untuk meneropong kapal-kapal yang ada di laut. Dan karena di atas dulu ada teropong, jadi warga sekitar sini menyebutnya menara ini menara keker. Menara keker, karena bisa meneropong melihat Ya, karena lautan. selain itu juga karena di atasnya ada teropong seperti ini. Tapi ini masih berfungsi nggak Pak? Sekarang masih berfungsi dan selain ada teropong, ini juga ada Nah, ini teleskop seperti ini. Kalau bedanya itu hanya satu lensa, ini dua lensa. Ini kalau saya lihat udah cukup tua ya Pak ya? Ini memang dari zaman Belanda. Jadi sudah 200 tahun lebih. Udah usianya. bener-bener usianya udah cukup tua. Lanjut berarti ya Pak Boleh ya? kita lihat di atas. Ya. Ini kelihatan Ya, kota Jakarta ya Pak ya dari sini. ya khususnya utaranya Jakarta. Nah ya, ini yang mau saya tanyakan, ini kita mengarah kemana nih Pak yang kita lihat sekarang? Di depannya Museum Bahari itu dulunya kan dah tempat sandarnya kapal-kapal. Dari tempat sinilah diatur keluar masuknya kapal yang ada di depan gudang rempah-rempah itu. Ya Pak, ada satu lagi yang unik. Tadi Ya. ketika saya di bawah, saya melihat bangunan ini kok sedikit miring ya Ya. Pak ya? Apa memang sudah dari zaman dulunya kah? Ya, jadi kalau miringnya, foto-foto zaman dulu memang menunjukkan bangunan ini sudah miring. Tapi sekarang bertambah miring setelah dibangunnya jalan raya dan selalu dilewati oleh kontainer. Dan kalau kita rasakan sekarang ini kita berdiri goyang ya. Goyang terus Pak, Goyang. ini dari tadi kita Dan berdiri. Masyarakat juga sekarang banyak yang menyebut menara ini menara miring atau menara goyang. Bahkan kita berdiri pun tidak nyaman ya karena terlalu Betul, miring dan agak-agak ya. pusing. Dan menurut penelitian miringnya ini sekarang sudah 4 derajat ke arah selatan. Oh, berarti memang kalau kemiringan memang sudah dibangun dari pondasi Ya, dari awal pondasinya berarti ya. sudah miring. Ya. Pemirsa, banyak sekali peninggalan sejarah dari kota Jakarta. Termasuk di belakang saya ini yang dulunya adalah sebuah pelabuhan tempat berlabuhnya kapal-kapal asing yang berniat untuk merampas atau mengambil rempah-rempah dari negeri tercinta kita. Tapi atas kegigihan dan perlawanan dari para leluhur kita untuk mempertahankan negeri tercinta Indonesia kita, sampai sekarang negeri ini masih menjadi milik kita.